warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Febrilianti dari semester 6 karyawan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penalaran penelitian tindakan. Nah, di sini ada beberapa langkah yang digunakan untuk menentukan model penelitian tindakan kelas. Berikut materinya akan saya sampaikan melalui PowerPoint. Alur penalaran penelitian tindakan. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan model penelitian tindakan kelas. Sebelum menentukan model penelitian tindakan kelas, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya PTK itu. Penelitian tindakan kelas atau yang biasa sering kita sebut dengan PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Mengapa penelitian tindakan perlu dan penting dilakukan? Karena prestasi siswa pada umumnya belum memuaskan, dan salah satu penyebab rendahnya prestasi siswa bisa diperkirakan karena proses pembelajaran yang terjadi belum seperti yang diharapkan. Di sini ada bagan transformasi pembelajaran. Itu program pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat siswa, proses KBM, dan hasil. Serta ada juga unsur-unsur pendukung lainnya seperti guru, materi, sarana, pengelolaan, dan lingkungan. Dari bagan tersebut terlihat bahwa bagan tersebut merupakan bagan transformasi pembelajaran. Apa sih transformasi itu? Program transformasi merupakan suatu proses pengubahan bahan mentah, yaitu siswa, untuk diproses dalam proses pembelajaran oleh guru yang menyampaikan materi ajar menggunakan sarana yang dibutuhkan dan dikelola oleh kepala sekolah. Setelah proses kegiatan belajar dan mengajar selesai, siswa yang semula berstatus sebagai bahan mentah setelah mengikuti proses lalu berubah menjadi produk berupa hasil belajar. Contohnya, sebelum masuk kelas, mungkin siswa belum tahu materi yang diajarkan oleh guru, misalnya perkalian 1 sampai dengan bilangan 20. Nah, setelah pelajaran selesai, siswa keluar dari kelas ditanya 3 kali 6 ada berapa? Siswa pun dapat segera menjawab, yaitu ada 18. Hasil jawaban siswa tersebut merupakan hasil dari proses KBM. Ada juga contoh lain, misalkan sebelum masuk kelas, siswa belum tahu bagaimana makanan yang masuk ke dalam mulut itu diproses sampai ke usus. Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang organ pencernaan manusia, siswa dapat pelajaran dari guru yang diperjelas dengan gambar dan model pencernaan makanan. Setelah keluar dari kelas, siswa di rumah dapat bercerita kepada ibu dan adik-adiknya tentang pelajaran makanan dari mulut sampai ke perut sambil mengusap-usap perutnya. Dia bercerita itu dengan semangat karena dengan memperagakan jalannya makanan dari mulut ke perutnya, anak ini bukan hanya menguasai ilmu secara tuntas, melainkan dapat menerapkan di rumah. Sesudah itu, apabila dia makan, dia akan berhati-hati saat mengunyah, mengikuti ketentuan bahwa mengunyah makanan di mulut itu sebaiknya 32 kali agar makanan itu benar-benar lumat dan makanan yang masuk ke badan dapat menyehatkan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pokok bahasan utama mengenai bagaimana cara kita menentukan model dalam penelitian tindakan kelas. Langkah pertama, dalam pembelajaran sehari-hari, guru pasti merasakan ada ketidakpuasan dalam mengajar. Tapi sebaliknya juga guru mungkin
merasakan puas sesudah mengajar karena nilai siswa yang sudah sesuai dengan harapan. Tetapi jika dilihat secara menyeluruh, apakah yang lebih sering terjadi, rasa puas atau kecewa? Jika ada rasa kecewa, apakah yang menyebabkan kecewa itu karena hasilnya kurang baik atau malah prosesnya yang kurang baik? Sementara itu, ada kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi harapan, dan itulah yang menjadi penyebabnya. Apakah yang menyebabkan adanya kesenjangan tersebut? Pada umumnya, metode mengajar yang diterapkan itu kurang cocok. Apabila metode pelajaran yang diterapkan ideal, maka akan memuaskan siswa maupun guru. Model yang diharapkan itu tentu sebuah model yang tepat yang dapat mengatasi kesenjangan. Lalu, seperti apa model yang tepat tersebut? Menurut teori baru, model pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran yang menyenangkan baik bagi siswa maupun guru. Dan bukan rahasia lagi, model yang menyenangkan tersebut dikenal dengan nama PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan. Jika biasanya kita mengajar dengan metode ceramah atau tanya jawab, kita tahu bahwa suasana kelas sepi, siswa kurang bergairah, mungkin siswa-siswa yang duduk di belakang juga mengantuk. Lalu kita teriak-teriak supaya siswa tidak mengantuk. Mereka akan terbangun, tetapi tetap siswa kita itu tidak mau aktif. Kenapa? Karena kita tidak memberikan rangsangan agar mereka aktif. Untuk itu, kita mengubah strategi untuk mengatasi masalah. Contohnya, kita ajak keluar siswa untuk mengamati kebun sekolah. Di situ banyak tanaman, dan anak-anak kita beri tugas untuk mengadakan pengamatan terhadap tanaman-tanaman itu dengan mengisi tabel dengan menyebutkan seperti bentuk batang, bentuk daun, menggambar tanaman keseluruhan, menggambar daunnya, memetik daun, dan membaunya. Atau siswa juga diminta bercerita bagaimana baunya sehingga siswa tidak mengantuk lagi. Nah, inilah suatu contoh guru untuk mengatasi masalah yang ada di kelas. Siswa yang semula mengantuk kini tidak akan mengantuk lagi karena guru sudah menemukan strategi yang tepat untuk masalah yang semula mengganjal. Ini langkah pertama, yaitu mengatasi masalah dengan cara membuat siswanya aktif dan motivasi belajarnya tinggi dan dalam suasana gembira. Langkah kedua. Langkah untuk memperoleh model yang tepat adalah menentukan model yang nyaman bagi siswa maupun guru. Dalam proses pembelajaran, subjek yang sedang belajar adalah siswa. Menurut teori pembelajaran, ketika pembelajaran berlangsung, siswa itu harus terlibat langsung dalam proses. Mereka harus aktif dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Siswa tidak boleh hanya pasif apalagi mengantuk ketika pembelajaran berlangsung. Jadi, persyaratan pertama untuk pembelajaran, siswanya itu harus aktif dan memiliki motivasi tinggi untuk belajar. Motivasi yang rendah akan menyebabkan hasil belajar yang tidak maksimal. Sebaliknya, jika motivasinya itu tinggi, maka akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana pula. Dalam contoh yang tadi diberikan, siswa diajak keluar untuk mengamati tanaman yang ada di kebun dan disuruh untuk mencatat, menggambar, serta membau merupakan contoh siswa untuk diaktifkan. Jika suasana pembelajaran terlihat menyenangkan, tentu guru dan siswa pun akan merasa gembira dan hasil belajarnya pun akan tinggi. Hasil belajar tersebut bukan hanya dirasakan setelah
pelajaran berakhir. Namun pastinya dirasakan juga ketika proses sedang berlangsung. Indikator atau bukti-bukti tersebut akan menjadi instrumen untuk lembar pengamatan bagi guru ketika proses belajar berlangsung, yaitu apakah model yang diterapkan sudah menyebabkan siswa yang pertama aktif, yang kedua bermotivasi tinggi, yang ketiga suasananya yang menyenangkan, dan yang keempat hasilnya baik. Tanda bahwa siswa aktif, mereka mencatat apa yang dikatakan atau ditulis di papan tulis oleh guru. Indikator atau bukti bahwa siswa itu aktif apabila mereka mempunyai keinginan untuk mencatat meskipun tidak disuruh oleh guru. Mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk merekam apa yang mereka peroleh. Siswa juga mau bertanya apabila ada bagian pelajaran yang mereka belum pahami. Selain itu, siswa secara aktif mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa lain. Itu juga merupakan bukti bahwa siswa itu aktif. Langkah ketiga dalam menentukan model yang tepat adalah menentukan indikator atau bukti model pembelajaran yang disenangi siswa dan guru. Jika dalam langkah kedua, peneliti baru menentukan bagaimana seharusnya siswa bertindak di dalam kelas, maka dalam langkah ketiga ini, peneliti harus dapat menentukan indikator atau bukti-bukti. Dalam langkah ketiga ini, indikator atau bukti tadi didaftar untuk dijadikan butir-butir instrumen yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengamati proses dalam tindakan. Dalam hal ini yang terpenting adalah bahwa dalam proses pembelajaran itu siswanya aktif dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar serta memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Keaktifan dan motivasi siswa merupakan dua hal yang sangat penting untuk pembelajaran karena menjadi tumpuan bagi perolehan materi belajar. Jika judul penelitian tindakan kelas dituntut bukan hanya ke hasil, melainkan ke proses, sehingga dua hal ini dapat disebutkan dalam judul penelitian. Contohnya, meningkatkan motivasi dan kemampuan menentukan PBB dan KPK siswa kelas 5 sekolah dasar melalui kerja kelompok dan koreksi berpasangan, atau meningkatkan keaktifan dan kemampuan menentukan PBB dan KPK siswa kelas 5 sekolah dasar melalui kerja kelompok dan koreksi berpasangan. Sejauh ini kita sudah mencoba dan selesai mengidentifikasi indikator siswa aktif dan motivasi tinggi. Sekarang, mari kita mengidentifikasi suasana menyenangkan dalam pembelajaran. Pertama, tentu ada indikator sebentar-bentar terdengar suara tertawa karena siswa gembira. Kedua, tidak ada siswa yang mengantuk karena mereka senang. Dan yang ketiga, mungkin siswa terlihat sibuk, hiruk-pikuk, tetapi tertib, artinya tidak ada suara negatif semaunya siswa. Dalam penilaian tindakan kelas, guru mementingkan proses, tidak semata-mata hasil. Oleh karena itu, pembelajaran berhasil apabila istilah hasil itu bukan hanya hasil akhir, melainkan hasil yang berada selama proses. Untuk itu, hasil pada ciri pembelajaran yang baik juga terlihat dari hasil selama proses berlangsung.
Selain itu, keberhasilan pembelajaran juga diukur dari pencapaian indikator. Jika guru merasa puas karena siswanya dapat menjawab indikator 1 dengan baik, maka proses pembelajaran tersebut berhasil. Demikian juga dengan indikator kedua, jika siswa dapat menjawab dengan betul indikator 2, maka proses tersebut berhasil. Apabila ada indikator yang belum baik, guru segera dapat memperbaiki mana yang belum baik. Dapat dilihat dari tabel 1, yaitu merupakan indikator-indikator proses pembelajaran PAIKEM. Dengan bertambahnya indikator suasana pembelajaran yang baik, kini akan bertambah kata untuk membuat judul PTK yang bukan hanya mengarah kepada hasil belajar, melainkan juga ke proses, yaitu suasana belajar. Dan sebenarnya suasana kondusif itu seperti apa sih? Suasana kondusif adalah suasana pembelajaran yang memperlihatkan yang pertama terdengar suara tertawa karena siswa gembira, yang kedua tidak ada siswa yang mengantuk karena mereka senang, dan yang ketiga siswa terlihat sibuk hiruk pikuk tetapi tertib, artinya tidak ada suara negatif. Kini kita sudah bertambah satu indikator baik lagi ya untuk membuat judul PTK yang tidak hanya mengarah kepada hasil saja, melainkan ada juga kata suasana kondusif. Contoh judul penelitiannya sebagai berikut: meningkatkan suasana kondusif dan prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial, topik perjuangan kemerdekaan melalui peragaan perang. Apa yang perlu diamati? Tergantung pada objek yang direncanakan oleh peneliti sebagai objek tindakan. Ada 4 hal yang diamati karena mengambil objek tindakan tadi, yaitu yang pertama pembelajaran yang menyenangkan, sehingga objek yang diamati adalah keaktifan siswa. Yang kedua, tingginya motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, suasana kelas. Dan yang terakhir, hasil belajar siswa yang meliputi hasil ketika dalam proses dan hasil akhir. Perhatikan tabel berikut. Tabel 2, lembar pengamatan pembelajaran yang menyenangkan. Hal-hal yang disebutkan dalam tabel tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi instrumen pengamatan yang memang dituntut dalam melaksanakan penelitian tindakan. Sebuah laporan penelitian tindakan yang tidak menyertai instrumen pengamatan pasti tidak akan mendapatkan nilai. Dalam proses pembelajaran, guru peneliti sebaiknya melakukan pengamatan. Apakah proses pembelajaran yang berlangsung sudah sesuai dengan harapan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Butir-butir indikator atau bukti tersebut dapat membantu guru peneliti untuk membuat instrumen pengamatan. Ketika membuat instrumen, guru sebagai peneliti hanya memuat butir-butir indikator tersebut menjadi sebuah pertanyaan. Dan ketika pengamatan berlangsung, pernyataan tersebut hanya dicek kebenarannya apabila terjadi atau tidak. Banyak di antara guru peneliti tindakan yang merasa berat membuat instrumen pengamatan karena tidak tahu apa saja yang akan diamati, padahal titik berat penelitian tindakan adalah proses lembar pengamatan menjadi syarat utama bagi pelaksanaan penelitian tindakan tersebut. Mungkin banyak yang mengajukan pertanyaan apakah indikator atau bukti-bukti itu harus dibuat per poin, yaitu A, B, dan C. Hal itu memang sengaja dibuat agar memudahkan untuk men-skor. Memang sebetulnya tidak ada batasan mengapa sebaiknya 3 indikator. Peneliti juga boleh menggunakan 4 indikator agar penskorannya menjadi 5 jenjang,
dengan 5 kategori, yaitu sangat aktif, aktif, cukup aktif, yaitu dalam keadaan sedang, kurang aktif, dan yang terakhir tidak aktif. Posisi yang di tengah-tengah yaitu cukup aktif, keadaannya agak mirip dengan aktif. Kecenderungan zaman sekarang, orang diminta lebih bersikap tegas. Memilih tengah-tengah artinya tidak tegas. Pilihan yang baik adalah pilihan yang tegas, memilih ya atau tidak. Oleh karena itu, sebaiknya indikator itu hanya 3 agar menghasilkan skor yang tegas. Dengan kata lain, yang umum sekarang adalah menggunakan 4 kategori, yaitu sangat aktif, aktif, kurang aktif, dan tidak aktif. Dengan 4 kategori tersebut, apabila peneliti ingin menggolongkan menjadi 2, tinggal yang sangat aktif dan aktif menjadi aktif saja, dan yang kurang aktif dan tidak aktif menjadi tidak aktif. Adapun indikator skor, predikat, dan persyaratan yang harus dipenuhi dapat dilihat pada tabel berikut. Hal yang perlu diperhatikan adalah kalimat yang digunakan dalam instrumen. Oleh karena alternatif jawabannya ada 4, yaitu angka 4, 3, 2, dan 1, maka kalimat dalam pertanyaan harus berbeda, yaitu kalimat yang tepat untuk mengajukan peringkat. Apabila dalam instrumen yang menggunakan pilihan ya dan tidak, itu gunakan objek amatannya kata sifat, yaitu siswa aktif, motivasi tinggi, suasana menyenangkan, dan hasil baik. Maka agar kalimat menjadi tepat, objek amatan menggunakan kata benda atau kata kerja yang dibedakan. Demikian juga untuk alternatif 1, 2, 3, dan 4, sehingga tabel untuk instrumennya menjadi seperti berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.